Shalom Bapak Ibu. Kembali kita berkumpul dalam PA. Kali ini kita membahas Matius 8 ayat 1 sampai 17. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung saat ini, pembahasan sebelumnya sudah kita tayangkan di channel YouTube GSKI Pluit. Mungkin untuk menghemat waktu, kita akan mulai aja PA hari ini. Waktu dan tempat, silakan Pak Mak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Ini kesempatan yang terakhir untuk tahun 2022 ya di PA kita, dan berikutnya nanti kita akan bertemu kembali di 2023. Ya. Oke, hari ini kita sudah sampai di Matius 8 ayat 1 sampai 17. Matius 8 ayat 1 sampai 17. Marilah kita baca dulu ayatnya. Saya persilakan Pak Ferry untuk membaca. Matius 8 ayat 1 sampai 17. Ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4, lalu Yesus berkata padanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 5, ketika Yesus mau masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon padanya. Ayat 6, "Tuhan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata padanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8, tapi jawab perwira itu padanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Ayat 16, menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, terima kasih Pak Ferry. Bapak Ibu, setelah kita melalui beberapa sesi mengenai khotbah di bukit, sekarang Yesus turun dari bukit. Yesus turun dari bukit tetapi masih di Galilea. Nah, di sini kita melihat bahwa pelayanan Yesus memang menarik perhatian banyak orang ya. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, dia menyembuhkan banyak orang, dia mengajar dengan begitu berkuasanya, dan khotbah di bukit juga menakjubkan banyak orang. Maka orang-orang mengikuti Yesus di daerah pedesaan Galilea ya. Itulah sebabnya di ayat 1 dikatakan
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi di sini Yesus menjadi terkenal, Bapak Ibu, di Galilea. Masih di Galilea ya, di daerah utara. Dan selanjutnya di pasal 8 ini tadi kita lihat 3 mujizat Yesus ya. Ini adalah mujizat yang memperkenalkan atau membuktikan Yesus sebagai Mesias. Bukti-buktinya itu adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan mujizat-mujizat yang dilakukan di pasal 8 ini adalah mujizat Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang terpinggirkan atau kaum marginal ya. Itu adalah mereka yang pertama kali disembuhkan setelah Yesus turun dari bukit. Nah, kaum marginal itu ada 3 di sini ya, ada 3 penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Kaum terpinggirkannya juga yang diwakili ada 3 jenis. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang kusta ayat 1-4. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang non-Yahudi ayat 5-13. Dan berikutnya Yesus menyembuhkan perempuan ayat 14 dan 15 ya. Bapak Ibu, kalau kita tahu di budaya Yahudi, orang-orang yang terpinggirkan ini, marginal, kaum marginal, itu tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Itu menurut orang Yahudi. Tapi apa yang disampaikan Yesus ini ingin mendemonstrasikan dan membuktikan bahwa Yesus bisa meruntuhkan tembok yang mencegah orang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, kalau Yesus sanggup melakukan itu jelas membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang memberkati banyak orang, bangsa-bangsa lain, bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang-orang yang tahir, dan bukan juga cuma laki-laki. Itu pesan utamanya ya, Bapak Ibu di sini. Nah, yang pertama kita lihat di ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, Bapak Ibu, di sini dalam bahasa aslinya penyakit kusta itu lepra ya. Jadi kita juga tahu ya, orang Indonesia juga sering menyebut penyakit kusta itu penyakit lepra, yang asalnya dari kata lepis. Lepis itu artinya sisik. Ya, jadi kita harus mengerti apa yang dimaksud penyakit kusta oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita mendengar penyakit kusta, kita pasti berpikir bahwa penyakit ini adalah penyakit kusta modern. Ya, penyakit kusta modern itu namanya penyakit Hansen, ya, yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Nah, itu bukan cuma merusak saraf, Bapak Ibu, tapi juga bukan cuma merusak kulit, tetapi juga merusak syaraf. Sehingga kalau syarafnya rusak, orang yang menderita tidak bisa merasakan sakit. Itulah sebabnya anggota tubuhnya bisa terlepas. Hidungnya bisa lepas, telinganya bisa lepas, begitu jarinya, buku jarinya bisa lepas. Itu karena dia tidak bisa merasakan sakit. Jadi kerusakan yang terjadi di tubuhnya itu tidak dia rasakan. Ya. Nah, penyakit kusta modern itu sebetulnya tidak terlalu menular, tetapi mengerikan memang kalau dilihat mengerikan. Tapi bagi orang Yahudi, mereka tidak bisa membedakan penyakit kusta Hansen dengan penyakit kulit biasa. Ya, semua penyakit yang menyebabkan kulit menjadi seperti bersisik di zaman itu dianggap sakit kusta. Ya, Imamat 13 ayat 2-3. Ya, jadi orang sakit kulit, pokoknya kulitnya jadi bersisik, itu dianggap kusta, Bapak Ibu. Contoh, kurap, coba orang sakit kurap dianggap kusta. Penyakit autoimun ya, seperti psoriasis, lupus, itu udah pasti divonis kusta oleh orang zaman dulu.
Dan yang memvonis seseorang sakit kusta siapa, Bapak Ibu? Tahu nggak? Bukan dokter. Yang memvonis orang sakit kusta di zaman itu bukan dokter, bukan tabib gitu ya. Yang memvonis, oh orang ini kena kusta, itu imam. Coba, emangnya imam ngerti apa soal medis? Ya, jadi si imam itu akan melihat berdasarkan pengamatan. Begitu orang kulitnya bersisik, ini kusta ini ya, ini kusta. Dan mereka juga nggak tahu, Bapak Ibu, bahwa banyak dari penyakit kulit seperti ini yang tidak menular. Ya, penyakit ini nggak menular, autoimun begitu ya, nggak menular. Tapi mereka tidak tahu. Tapi mereka menganggapnya berbahaya karena kalau kelihatannya ngeri. Jadi, wah ini pasti sangat menular. Maka orang yang kena penyakit kulit, bukan kusta ya, penyakit kulit itu dianggap kusta, itu langsung diisolasi, tidak boleh mendekat kepada orang lain, harus physical distancing. Nah, dari zaman orang Yahudi sudah kenal physical distancing, sudah kenal isolasi mandiri gitu ya. Kenapa isolasi mandiri dan physical distancing? Orang yang divonis kusta itu harus pakai baju compang-camping supaya kelihatan dari jauh. Oh, itu orang kusta. Dari jauh udah kelihatan karena bajunya compang-camping. Lalu sesuai dengan hukumnya di Imamat 13 ayat 45, kalau ada orang mendekat, orang yang sakit kusta itu harus menutup mukanya dan berteriak, najis, najis, gitu supaya orang tidak mendekat. Jadi kasihan sekali orang yang divonis sakit kusta. Padahal itu penyakit kulit biasa, mungkin cuma kurap, ya. Jadi kasihan Bapak Ibu, kasihan sekali. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ada waktu boleh baca hukum tentang penyakit kusta di Imamat 13 ayat 14 ya. Karena bagi orang Yahudi kusta itu melambangkan dosa. Dosa yang merusak dan menghancurkan diri manusia. Karena kalau orang kena penyakit kulit, maka kulitnya kan bersisik rusak begitu ya. Nah, itu melambangkan bahwa dosa itu merusak mereka. Itulah sebabnya orang Yahudi sangat benci terhadap penyakit kulit. Ya, kelihatannya kan mengerikan gitu. Dan di Perjanjian Lama kita melihat bahwa penyakit kusta ini atau penyakit kulit sebetulnya menjadi hukuman atas dosa melawan otoritas. Nah, loh. Jadi kalau mereka melihat ada orang kusta, wah ini pasti habis melawan atasannya. Gitu kalau kata mereka kan. Karena kusta itu hukuman terhadap dosa melawan otoritas. Ya. Contoh di Bilangan 12 ayat 10 sampai 15, Miriam. Siapa tuh Miriam? Kakaknya Musa, ya. Miriam itu kakaknya Musa. Dia melawan Musa maka dihukum kena kusta. Di 2 Raja-Raja 5 ada Gehazi. Siapa Gehazi? Pembantunya Nabi Elisa. Ya, dia melawan kehendaknya Nabi Elisa supaya si Naaman itu jangan disuruh bayar gitu ya. Tapi Gehazi sayang lihat, duitnya banyak kok, mendingan saya ambil aja gitu ya. Jadi dia minta kepada si Naaman ya, udah nggak apa-apa, uangnya saya pegang aja, nanti saya kasih Nabi Elisa. Padahal dimakan sendiri, akibatnya dia kena kusta gitu kan. Jadi melawan otoritas. Dan Raja Uzia di 2 Tawarikh 26. Dia melawan hak istimewa imam untuk membakar ukupan di bait suci. Sehingga melawan otoritas ini langsung menyebabkan Raja Uzia kena kusta sampai mati. Ya. Nah, kalau kita lihat salah satu di kasus Miriam, ya. Ini menarik loh. Kenapa Bapak Ibu? Di zaman Musa, ini kan hukum Taurat baru diturunkan. Imamnya siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di zaman Musa imamnya siapa? Harun ya Pak. Harun. Nah, yang menyembuhkan Miriam itu Harun atau bukan?
Musa. Musa, bukan Harun. Jadi penyembuhan si Miriam ini tidak melibatkan imam, padahal harusnya menurut hukum kan imam. Musa kan nabi, ya kan? Kalau di trias politikanya Yahudi, imam dan nabi itu beda gitu loh. Nah, harusnya Harun yang terlibat. Kenapa Harun tidak terlibat dalam penyembuhan Miriam? Karena Harun ikut terlibat dalam pemberontakan Miriam, ya. Jadi Harun termasuk pihak yang berdosa. Maka itu Musalah yang berdoa kepada Tuhan. Padahal dia nabi, dia bukan imam, ya. Musa yang berdoa dan Miriam disembuhkan, tapi tetap diisolasi 7 hari sesuai dengan hukum Taurat. Padahal udah sembuh, kesian ya. Ya makanya jangan macam-macam gitu kan pesannya ya. Jangan macam-macam sama atasan. Nah, maksudnya sama wakil Allah di situ. Oke. Penyakit kusta ini atau sebetulnya penyakit kulit ya bisa sembuh atau tidak? Nah, kalau menurut orang Yahudi susah sembuhnya gitu loh. Ya jelas lah Bapak Ibu, nggak diobatin bagaimana bisa sembuh gitu kan. Tapi kalau autoimun ya memang sulit sembuh ya. Di zaman itu kan belum ada pengobatannya, belum ditemukan. Ya, jadi kalau orang udah kena lupus ya udah selesai deh ya. Bisa dianggap kusta seumur hidup. Nah, kalau ternyata orang bisa sembuh dari kusta, apa yang dilakukan? Nah, ini ritualnya. Ritualnya rumit. Ini menurut kitab Imamat. Jadi ketika dia sembuh, di hari pertama ya ketika imam berkata, ya orang ini sudah sembuh, maka dia akan dipulihkan sebagai anggota komunitas. Artinya dia dipulihkan sebagai anggota umat Israel kembali. Ya, di luar perkemahan atau di luar tembok kota gitu ya, itu harus ada upacara yang melibatkan 2 ekor burung, satunya disembelih, ya, darahnya dicampur dengan air dan kayu aras dan kain kirmizi dan hisop. Nah, dicampur tuh semua darahnya, kemudian nanti si burung yang hidup dicelupkan ke dalam darah itu. Ya, kemudian campuran yang tadi tuh darah burung, kayu aras, kain kirmizi itu dipercikkan kepada si orang yang kena kusta. Ya. Kemudian burungnya dilepas. Udah selesai. Orang yang kena kusta itu harus mencuci pakaiannya, lalu mencukur seluruh rambutnya, ya seluruh, bukan cuma rambut kepala loh, rambut kepala, jenggot, alis, semua. Ya, lalu mandi. Sesudah mandi dia boleh masuk ke perkemahan. Tapi tidak boleh pulang ke rumah. Jadi boleh di dalam perkemahan atau di dalam kota, tapi nggak boleh pulang ke rumah. Nanti hari ke-7, dia baru dipulihkan sebagai anggota keluarga. Ya, baru si orang yang sembuh dari kusta itu akan harus mencuci lagi pakaiannya, terus cukur lagi semuanya, ya semua rambutnya, alisnya, semua jenggotnya dicukur. Padahal buat orang Yahudi jenggot itu penting ya. Itu harus cukur semua seluruh tubuhnya, mandi lagi, baru boleh pulang ke rumah. Artinya dia diterima di rumahnya. Hari ke-8, baru dipulihkan sebagai umat Allah dan baru tahir secara seremonial. Dia harus datang ke kemah suci atau bait suci, lalu mempersembahkan kurban. Kurbannya mahal, 3 ekor domba, tepung, minyak. Coba, mahal. Kalau dia miskin, maka 2 ekor domba boleh diganti burung, tapi yang satu tetap harus domba. Ya, karena itu korban penebus salah, nanti harus ditaruh di kupingnya, di jempol kanan dan di jempol kaki kanan. Jadi rumit Bapak Ibu pentahiran kusta itu. Kenapa rumit? Tahu nggak kenapa rumit? Karena dosa itu merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Sesama itu dengan anggota keluarga dan komunitasnya gitu loh. Ya, jadi kalau kita membaca ritual pentahiran kusta ini jangan fokus pada penyakitnya. Penyakitnya itu penyakit zaman dulu yang sekarang bisa diobatin sembuh, ya. Tapi yang harus kita sadari adalah dosa itu merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Dan waktu kita mau memulihkan hubungan itu mahal dan perlu pengorbanan, itu artinya. Jadi
Kita mau memulihkan hubungan dengan komunitas, dengan keluarga, dan dengan Allah. Itu mahal, perlu pengorbanan. Karena itu jangan seenaknya berdosa gitu loh. Itu maksudnya ritual pentahiran kusta ini. Ya, oke. Nanti saya akan buka pertanyaan sesudah kita selesai membahas si orang kusta. Ya, oke. Apa yang terjadi tadi di ayat 2 kita lihat si kusta itu memanggil Yesus, ya. Panggilan apa yang digunakan oleh si kusta kepada Yesus? Dia memanggil Yesus Kyrie, Kyrie. Kyrie itu artinya Tuhan, ya, atau Tuan. Karena enggak, bahasa Yunani itu tidak membedakan Tuan dan Tuhan, ya. Tapi kalau orang memanggil Yesus Kyrie, itu artinya dia meminta pertolongan ilahi dari Yesus, Bapak Ibu. Ya, dalam Alkitab, dalam Matius, Kyrie itu adalah panggilan yang digunakan orang untuk meminta pertolongan ilahi dari Yesus. Ya. Kemudian si kusta ini menyembah Yesus, katanya, sujud menyembah dia. Nah, sujud menyembah dalam bahasa aslinya proskineo. Proskineo ini kalau Bapak Ibu tahu namanya proskineo itu sujud sampai tiarap, ya. Jadi menyembah itu sampai tiarap, benar-benar seluruh badannya itu sampai ke tanah. Itu namanya proskineo. Jadi nggak sembarangan. Menyembah itu benar-benar sepenuhnya, seluruh badannya sampai ke tanah, ya. Ini merendahkan diri, artinya dia benar-benar sungguh-sungguh merendahkan diri. Dan orang kusta ini minta untuk ditahirkan, katarizo, bukan disembuhkan. Jadi dia datang kepada Yesus minta supaya dia mentahirkan si kusta, bukan menyembuhkan. Ya. Nah, tahir itu bagi orang Yahudi itu terutama adalah tahir rohani, artinya boleh beribadah kembali di bait Allah, ya. Tapi tahir rohani itu terpengaruh tahir secara medis, yaitu kulitnya sembuh, ya. Itu tipis bedanya. Karena tadi diagnosis seorang itu divonis kusta itu dilakukan oleh imam, bukan tabib. Ya, bukan dokter, imam yang memvonis. Nah, oke, ayat 3. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kemudian mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang menarik. Orang yang kusta itu kan najis, dia tidak tahir, dia tidak boleh ikut dalam ibadah, ya, dia najis. Tapi Yesus berani mengulurkan tangan, menjamah dia, coba. Padahal dia orang najis. Ya, perhatikan ya. Lalu Yesus berkata, "Aku mau." Nah, dalam bahasa aslinya telo, aku mau. Nah, kalau telo ini ya berarti Yesus berkuasa menyembuhkan dari kehendaknya. Jadi kehendak Yesus itu loh yang menyembuhkan, ya. Nah, Bapak Ibu kalau di sini kelihatannya Yesus cuma bilang aku mau, sembuhlah kamu gitu ya. Tapi kalau di Markus Yesusnya beremosi. Coba kita lihat Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuh ya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Gitu kalau Markus. Kalau Matius menampilkan Yesus yang tanpa emosi. Jadi semua emosi Yesus di Markus dihilangkan oleh Matius. Jadi Yesusnya Matius tuh nggak ada emosinya. Nggak ada Yesus berbelas kasihan, nggak ada. Pokoknya Yesusnya tough aja. Aku mau, jadilah engkau tahir. Gitu. Itu Yesus versi Matius. Ya. Oke, dan orang itu sembuh nggak? Nah, seketika itu juga tahirlah orang itu. Orang itu tahir, orang itu sembuh. Jadi Yesus tetap tahir, gitu ya. Karena dia menyentuh orang itu loh. Orang kalau menyentuh orang kusta, jadi najis. Ya, tapi begitu Yesus
sentuh orang itu, dia sembuh. Maka Yesus tetap tahir, Yesus tetap suci. Ya, Yesus tidak ikut menjadi tidak tahir. Itu hebatnya. Dan Yesus berani melakukan itu. Ya, karena kesembuhan si kusta itu segera terjadi, orang melihat kesucian Yesuslah yang mengalir kepada si kusta itu. Makanya si kusta sembuh. Ya. Dan Bapak Ibu, mukjizat ini meruntuhkan tembok syarat seseorang itu harus tahir secara seremonial untuk memasuki kerajaan Allah. Orang kusta itu kan diisolasi. Dia nggak bisa ikut jadi anggota keluarga kerajaan, ya. Nah, dengan penyembuhan ini Yesus mau meruntuhkan tembok itu. Pokoknya nggak ada batasan. Seorang itu harus tahir seremonial apa nggak ada gitu ya. Siapapun boleh masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Itu yang dihancurkan oleh Yesus. Jadi mujizat ini nggak sembarangan, ada maknanya, Bapak Ibu. Ya. Lalu di ayat 4, Tuhan Yesus berkata, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, di sini Yesus mau mencegah orang itu memberitahukan apa yang terjadi kepada orang lain. Kenapa sih? Kan dia udah sembuh nih. Kenapa dia nggak boleh kasih tahu orang lain? Ya, karena Yesus nggak mau orang itu salah paham terhadap kemesiasannya. Orang kan berpikir Mesias itu pahlawan perang. Nah, kalau si kusta itu berteriak-teriak ke sana kemari gitu, yo saya ditahirkan oleh Yesus. Nah, orang melihat bahwa Yesus ini orang yang berkuasa, kuasanya untuk menyembuhkan, dan orang banyak akan mengikuti dia. Tapi orang banyak ini mengikuti Yesus karena melihat mujizatnya. Lalu mereka akan memaksa Yesus jadi raja dan mengusir penjajah Romawi. Itu yang Tuhan Yesus nggak mau. Kalau itu terjadi, maka misinya akan gagal gitu loh. Karena misi Tuhan Yesus kan menebus dosa, bukan mengusir penjajah. Ya, Yesus itu bukan pahlawan perang gitu loh. Ya, enggak. Kalau dia jadi raja, lalu dia mengusir penjajah, nanti penebusan dosa di kayu salib nggak terjadi, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus nggak mau itu terjadi. Misinya jadi menyimpang dari tujuan semula. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menginginkan si kusta bercerita. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Injil, biasanya orang yang dikasih tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetap aja ngomong gitu ya. Bener nggak? Lalu kata Yesus, si orang yang disembuhkan ini harus pergi memperlihatkan diri kepada imam. Itu untuk memenuhi hukum tentang kusta. Ya, hukum kusta yang tadi di Imamat 13:14. Di Imamat 14 ayat 1 itu dikatakan dia harus memperlihatkan diri kepada imam, karena imamlah yang akan menilai apakah orang itu sungguh-sungguh sembuh. Nah, kalau orang itu sembuh ya, maka hubungan antara orang itu dengan sesama dan Allah akan dipulihkan. Maka dia harus melakukan ritual rumit tadi itu dan hubungannya akan pulih. Ya. Nah, kata Yesus, persembahan ini kalau si kusta sembuh dia harus memberikan persembahan sebagai bukti bagi mereka. Nah, kata bukti di sini martirion itu juga bisa berarti kesaksian. Jadi ada kemungkinan yang dimaksudkan Yesus bukan bukti buat si imam bahwa si kusta ini sembuh, bukan. Kemungkinan yang dimaksud oleh Yesus adalah untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias yang berkuasa untuk menyembuhkan dan tidak melawan hukum Taurat. Kan orang kan takutnya Yesus itu melawan hukum Taurat. Kalau Yesus tetap memerintahkan kamu perlihatkan diri kepada imam, kasih persembahan. Nah, berarti Yesus tidak melawan hukum Taurat. Itu kemungkinan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi mujizat yang pertama ini berarti Yesus meruntuhkan tembok tahir dan tidak tahir. Itu maksud utamanya, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mama, Ya.
Silakan Pak, Pak Daniel. berarti kalau dengar penjelasan tadi, berarti Naaman itu yang dimaksud kustanya Naaman itu kemungkinan juga sakit kulit dong ya Pak ya? Bukan kusta-kusta yang kita pahami selama ini seperti yang kusta modern itu Pak. Iya, betul, betul Daniel. Kenapa? Karena Naaman itu kan jenderal. Ya, kalau dia bisa jadi jenderal dan masih efektif sebagai jenderal gitu ya. Ya kemungkinan tuh cuma penyakit kulit. Mungkin mungkin autoimun mungkin ya. Kalau kusta mana bisa dia jadi jenderal? Kalau kusta penyakit Hansen ya. Ya, Mana ya bisa juga dia sih. jadi jenderal ya. Ya, jadi menyerahkan juga Pak. Selama ini saya pikirnya itu kusta-kusta ini. Kusta beneran gitu Kusta ya. beneran. Iya, bukan kusta beneran yang kita pahami sekarang gitu. Kemungkinan sih autoimun. Oke, Ya. baik Pak. Thank you. Oke. Pak Mak, satu Pak Yes, Mak. silakan Pak Yong. Kalau penyakit zaman dulu itu ya, perjanjian lama, kusta itu apakah disebabkan karena dosa atau memang ada penyakit yang khusus gitu Pak? Oke. Atau virus gitu. Itu, Pak. Iya, kalau kita lihat banyak dari mereka yang sebetulnya kena penyakit itu secara alami. Tetapi karena orang ada catatan di Perjanjian Lama 3 kali orang kena penyakit kusta karena dosa melawan otoritas. Jadi orang bisa menganggap itu hukuman dari Tuhan karena si penderita ini melawan. Itu bisa ada anggapan seperti itu. Ya, jadi stigma tambahan itu kepada orang yang kena kusta. Tapi sebenarnya penyakit alaminya ada nggak Pak ya? Secara alami ada ya Pak? Ada, iya. Kalau kita lihat ya autoimun itu kan alami ya. Saya nggak tahu juga ya kenapa orang bisa kena autoimun, apa keturunan atau apa. Ada dokter kan di sini ya? Tadi ada dokter kan? Thank you Pak Mak. Dokter, ya coba Ada saya Dokter ini kan. Ardi. Dokter Feby juga ada nih. Dokter Ardika ada nggak? Ada nih. Ada. Ya, Dokter Ardika boleh bantu saya Oke, Mama. kalau autoimun tuh kenapa ya asalnya? Ya, Bisa bicara. halo Pak. Ini saya nggak nyalain kamera dulu ya Pak. Ya, nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. sebenarnya kalau autoimun itu memang ya penyakitnya bisa dibilang ya bukan karena didapat gitu, tapi memang karena tubuhnya dia melawan diri sendiri. Biasanya dari daya tahan tubuh gitu. Normalnya kan memang kalau manusia itu daya tahan tubuhnya kan hanya melawan kuman saja gitu, tapi memang bisa jadi karena ada faktor keturunan atau karena faktor genetik gitu ya, akhirnya malah responnya beda gitu, diri sendiri malah kena serangan. Nah, kurang lebih begitu Pak. Iya, dan dari dulu kan ada kan, ya. Kelihatannya Iya Pak, ya. kalau dibilang dari dulu sih mungkin ada ya. Kan penyakit ini kan ya bisa dibilang lebih banyak ya sekarang karena udah terdeteksi gitu. Cuma kalau dari dulu juga harusnya ada. Iya, betul. Ya. Ya betul lah kalau begitu ya itu kan terjadi alami ya, tubuhnya melawan dirinya sendiri begitu ya. Dan ya kalau kurap tuh dari apa ya, Dok ya? Karena orang dulu mengira kurap itu kusta loh, orang di Israel. Ya, mungkin lebih banyak ke bahasa sehari-hari sih Pak. Kurap, kudis gitu ada. Cuma memang dalam kebetulan kita nggak pakai bahasa itu sih Pak. Jadi umumnya bisa kita lihat dulu gambaran penyakitnya seperti apa gitu. Tapi umumnya kan bakteri, jamur begitu ya. Iya betul. Kalau dalam sehari-hari itu kadang istilahnya suka ketukar-tukar sih Pak. Jadi harus lihat dulu bisa. Oke, siap. Ya begitu ya Pak Yong ya. Jadi ada yang alami. Thank you Pak Mak. Ya. Thank you Pak Ardika. Kalau yang hukuman ada contohnya. Ya silakan. Apakah kutuk kena penyakit kusta itu masih relevan saat ini Pak? Kutuknya kena kutuk gitu Pak, bukan karena kena ketularan penyakit kulit gitu, bukan. Iya. Oke, makasih Pak Alex. Ya, kalau menurut saya sih yang kita pelajari adalah simbolismenya saja gitu ya. Kalau sekarang kenapa kusta ini demikian dibencinya gitu ya, karena dia melambangkan dosa. Dan khususnya kalau dari bukti-bukti perjanjian lama, dosa melawan otoritas gitu loh. Jadi itu sih kalau kita pelajarinya di perjanjian lama ya karena itu gitu. Melambangkan, dan karena kulitnya si orang itu jadi rusak bersisik, itu melambangkan dosa yang merusak diri kita ya. Itu tanpa Tuhan ya, tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri begitu Pak. Dari dosa ya. Jadi ini simbolnya sih yang lebih penting.
Jadi kalau melawan otoritas ya Pak ya. Ya, kalau contoh di Perjanjian Lama melawan otoritas. Kalau sekarang apakah melawan otoritas juga masih berlaku itu ya? Itu lambang aja sih kalau saya lihat ya. Kalau sekarang enggak lah. Sekarang enggak ya. Bahkan di Perjanjian Baru kan itu tidak tercatat bahwa orang yang melawan otoritas selalu kena kusta gitu ya, enggak tercatat begitu. Tapi ada beberapa gereja ya Pak ya, Iya. yang alirannya demikian. Jadi apalagi yang sistemnya itu sistem bapak rohani, anak rohani itu loh Pak. Iya, Itu iya, iya. sangat-sangat, menurut saya sih sangat berbahaya ya. Iya. Karena sedikit kamu nanti kena kutuk, kamu nanti kena kutuk. Maksudnya sang pendeta kepada anak buahnya itu loh Pak. Iya. Itu diancam-ancam begitu. Iya. Tapi itu mudah-mudahan di gereja kita nggak berlaku ya Pak ya. Amin, Mbak. Amin. Ya. Oke, itu aja Pak Max. Ya, makasih Pak Alex. Ya, Pak Max. Ya. Maaf, mau tanya Pak. Iya, silakan. Itu kan yang di The Chosen itu kan ada yang orang sakit kusta itu ya Pak ya? Iya, ini ada gambarnya dari The Chosen ini. Nah ini. Iya, itu kan tangannya agak bengkok itu, apakah itu termasuk kusta atau bagaimana Pak? Itu kan sebenarnya kayak waktu pas dipegang Yesus yang Yesus bilang, yes I'm willing, terus kemudian dia sentuh terus langsung tahir gitu kan? Iya. Itu bagaimana Pak? Ya itu gambaran apa namanya, gambaran artistiknya ya Bu Inyen ya. Jadi tapi nggak harus bengkok-bengkok gitu ya Pak? Enggak harus begitu, enggak. Ini karena si orang kusta ini kan harus tinggal di luar kota ya, di pinggiran kota. Jadi nggak boleh masuk ke dalam kota begitu. Karena itu ya jelas aja lah kalau dia menderita ya. Mungkin tangannya bengkok atau apa ya sangat mungkin gitu. Karena dia nggak boleh masuk ke dalam. Kesian kan. Oh itu seperti kayak side effect dari apa yang dia derita itu dari kusta itu ya Pak? Benar. Oh, Oke. Terus satu lagi Pak, ini kan saya lihat The Chosen itu kan berusaha seotentik mungkin meskipun tetap ada pengembangan dari kreativitas mereka, berusaha untuk membuat itu terlihat natural. Tetapi setelah saya search Pak, ini kan ternyata disponsori di apa? Maksudnya tuh para aktivisnya termasuk direkturnya itu dia dari gereja Mormon Pak. Oh bukan begitu Bu. Jadi gini ya, mungkin banyak yang belum mengerti juga. Jadi begini, kalau si yang membuat cerita The Chosen ini Dallas Jenkins itu jelas orang Injili, dia orang Injili ya. Dan semua juga pemain-pemainnya juga bukan orang Mormon gitu ya. Bahkan yang jadi Yesus tuh Jonathan Rumi itu Katolik Roma ya. Nah, tapi waktu mereka mencari setting kota Yerusalem di Amerika, mereka nggak bisa menemukan selain yang dibuat oleh Mormon di Utah. Jadi mereka minta pinjem tempat itu. Oh. Jadi tempat itu miliknya Mormon dan ternyata orang-orang Mormon setuju tempat itu dipakai dan itu pertama kalinya orang Kristen diizinkan pakai tempatnya Mormon. Jadi seolah-olah kita kekristenan yang ortodoks gitu dengan Mormon itu kerjasama seolah-olah begitu, ya. Cuma itu saja. Jadi mereka pinjam tempatnya dan sekarang setelah di season 3 ini yang bikin film The Chosen ini sudah buat setting sendiri. Jadi nggak pakai tempat Mormon lagi gitu. Ya, terus tempatnya aja sih. Jadi memang tidak ada ini ya, tidak benar tidak dipengaruhi lah oleh enggak sama sekali mereka. Enggak. Tapi Mormon sendiri kan memang ini ya Pak ya, kita tidak bukannya kita tidak bilang sesat, tapi kita tidak mengambil itu gitu kan ya Pak, maksudnya. Oh iya, enggak. Bener kan sikap kita bahwa kita harus menjagain terhadap bila mana ada pengaruh Mormon, apakah itu betul gitu Pak? Oh iya benar. Ini juga semua iya kan. Tapi ya apa yang ditayangkan di The Chosen ini orang Mormon juga setuju gitu. Maksudnya mereka nggak menolak gitu. Tapi ini yang buat orang Injili gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh Mormonnya. Nggak cuma tempatnya doang. Saya sudah menikmati kan Pak. Takutnya nanti udah menikmati ternyata giliran ini salah kan. Waduh nggak enak banget. Enggak. Saya juga
Saya juga penggemar The Chosen. Sekarang season 3 saya belum sempat nonton sih. Ya, nanti Oh saya sudah Pak, nonton. saya Pak Homecoming Pak. Iya, saya belum sempat nonton tuh. Nanti habis Nanti ini. minggu depan lagi satu-satu Pak. Oke Iya, Pak, makasih iya. banyak Pak Mark. Iya, baik Bu. Di Netflix nggak Pak? Enggak, di online aja, di web free kok Pak Erik. Nanti saya kasih alamatnya. Free. Ya di grup gratis. Pak ya. Ya, baik. Makasih Pak. Oke. Pak Mat, Ya, mau nanya dong Pak yuk, Mat, silakan. proses pemulihan pentahiran kusta itu setelah dia sembuh, kan ada prosesnya itu berdasarkan hukum Taurat atau adat istiadat Yahudi ya Pak Mat? Ini persis hukum Taurat, enggak ya. Ini ada di Imamat 14, hukum Taurat. Oh, proses yang dia jalani hari pertama sampai itu memang ada tertera di hukum Taurat ya? Iya, rumit memang prosesnya. Oh, saya pikir adat istiadatnya Yahudi. Oh, enggak. Ini Ya? persis hukum Taurat ya. Tapi ini saya kasih artinya ya. Jadi pemulihan sebagai anggota komunitas, sebagai keluarga, dan sebagai umat Allah. Jadi itu maknanya. Ya, kenapa dia harus mencukur seluruh rambutnya, seluruh ini jenggotnya, alisnya, semua rambut di badannya? Kenapa? Ayo, kalau saya tanya sama Ega, kenapa? Karena membuang semua yang pokok benar-benar menyucikan dari semua penyakit itu gitu loh Pak. Apa sih namanya? Biar dia benar-benar baru gitu. Nah, kalau pertanyaannya apa rambut itu kotor gitu, kenapa dia harus cukur semua? Semua tubuhnya, semua sampai ke kaki sampai. Oh, kenapa? Apa rambut itu kotor? Enggak sih. Karena ini melambangkan dia lahir baru seperti bayi. Oh, lahir baru. Nah, ya, jadi kembali seperti bayi makanya itu. Jadi dia lahir baru kalau menurut orang Yahudinya begitu. Ya, simbolismenya begitulah. Terus satu lagi Pak Mak, Ya. Waktu orang kusta itu kan dia bertanya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Apakah itu dia meminta belas kasihan Tuhan atau menyatakan imannya gitu loh Pak Mak? Kedua-duanya. Jadi dia itu waktu dia berkata kepada Yesus, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia percaya kok Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan dia. Tapi dia sadar bahwa dirinya itu tidak layak. Makanya dia bilang, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan nggak mau ya udah. Dia sadar dirinya itu nggak layak. Jadi dua-duanya, dia minta belas kasihan, tapi dia sadar ketidaklayakannya, dan dia juga percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan dia. Oke, yang ketiga Pak, kalau sudah tahir, berarti kalau Tuhan bilang saya mau mentahirkan kamu, artinya itu termasuk juga disembuhkan dan diampuni dosanya Pak Mak? Iya, karena dia diterima menjadi umat Allah lagi kan. Berarti dia sudah tahir secara seremonial nanti setelah 8 hari tentunya. Oh, berarti pada saat zamannya Yesus itu sebelum dia naik ke surga sudah ada sebelum dia mati sudah ada pengampunan dosa dong ya terjadi secara secara itu. Jadi kan karena Yesus mati itu bagi dosa seluruh manusia yang pernah ada kan. Ya, jadi memang kejadiannya nanti. Tapi kalau Yesus mau mengampuni orang bisa, dengan catatan dia tetap harus disalib gitu ya. Karena itu dia berkata kepada si kusta, jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Ya. Oke, Pak Mak, terima kasih. Baik, Ega. Oke. Maaf, mau nanya satu lagi. Ya, silakan. Nyambung dari Pak Alek tadi. Ya, kalau Pak Alek kan hubungannya kan antara penyakit dengan melawan otoritas. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya hubungannya mungkin sedikit lebih umum antara sakit dengan dosa Pak secara umum. Iya. Ada hubungannya karena saya jadi teringat tadi karena Pak Alek nanya, saya teringat kisah di sepupu saya pernah ngalamin dulu waktu di rumah sakit. Dia lagi di rumah sakit kan biasa kalau di rumah sakit itu suka ada pendoa datang ya. Dan doa. Nah saat itu si tim doanya ini sepupu saya waktu itu sakitnya kanker sih memang. Pernah sakit kanker juga. Iya. Tim pendoanya itu seolah seperti menghakimi, oh ini kamu sakit seperti ini pasti ada yang nggak beres, pasti ada dosa nih. Seolah kayak sepupu saya kayak diintimidasi seperti itu sampai nangis bahkan saat itu sepupu saya di rumah sakit. Nah yang mau saya tanyakan dari pandangan dari Pak Mak sendiri seperti apa dengan hubungan secara umum itu antara penyakit dengan dosa, apakah ada korelasinya Pak Mak? Kalau saya berkata tidak, ya. Jadi
kalau kita menghakimi orang, wah ini pasti kamu sakit karena dosa, itu seperti teman-temannya Ayub, ya, sahabatnya Ayub, yang Ayub sendiri katakan penghibur sialan kamu semua, gitu ya. Jadi boleh tuh kalau ada kita lagi sakit terus orang datang, wah ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Jawab aja seperti Ayub, penghibur sialan kamu. Loh, ya kan? Itu di Alkitab loh. Kenapa? Karena orang menderita itu bukan selalu karena dosa. Jadi jangan menghakimi lah gitu ya. Kalau ada kasus-kasus seperti ini kan khusus. Ya, ini khusus lagi pula ini di perjanjian lama bukan perjanjian baru. Ya, ini khusus. Jadi saya kira janganlah kita menghakimi seperti itu. Lebih baik kita minta belas kasihan Tuhan ya supaya Tuhan berkenan jamah dia. Lebih baik begitu kan? Udah nggak perlu tahu lah asalnya kenapa sakit. Mungkin dia, oh ini pasti kamu makannya nggak beres nih. Iya, iya ya udahlah gitu loh, itu urusan dia lah gitu. Yang penting kita minta belas kasihan Tuhan aja lah. Dan berarti sikap kita kalau kita sebagai si pasien juga berarti sikap kita juga jangan menghakimi diri sendiri berarti Pak ya. Jangan. Itu kan nggak baik. Makin kita menghakimi diri sendiri ya secara psikologis itu akan merusak tubuh kita. Oke. Ya, pasti. Jadi nanti malah tambah sakitnya psikosomatis lagi kan. Tambah parah malah. Oke, baik Pak Mat. Terima kasih Pak. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu nanti seperti biasa materi ini PA ini akan diposting di YouTube dan nanti PDF dari presentasi ini bisa saya bagikan di grup ya. Oke, saya akan lanjutkan sekarang di ayat 5 mengenai penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum ya. Ayat 5 di sini dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, kita lihat di sini ya, Kapernaum itu kan kota tempat tinggal Yesus setelah dia meninggalkan Nazaret. Bapak Ibu tahu kan kenapa Yesus meninggalkan Nazaret? Karena orang Nazaret tidak mau menerima dia. Ya. Makanya Yesus berkata nabi tidak dihormati di tempat asalnya gitu ya. Jadi Yesus pergi dari Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Ya. Di Kapernaum itu di bagian timurnya itu ada markas garnison Romawi. Ya, itu sudah ditemukan sebagai bukti arkeologis. Jadi benar-benar di dekat Kapernaum itu ada markas garnison Romawi. Dan di sini katanya ada perwira Romawi yang mendapatkan dia. Nah, Bapak Ibu, ini saya kasih dari sejarah aja biar Bapak Ibu yang tertarik juga tahu gitu ya. Bapak Ibu tahu kan kalau si tentara Romawi itu pakai helm kan? Ya, pakai helm lalu di atasnya ada sapu, ada sikapnya gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini ngapain sih orang sapu ditaruh di helm gitu ya. Nah, ini lambangnya, itu pangkatnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau prajurit, kalau orang Romawi menyebutnya legioner, itu helmnya tidak ada apa-apanya, ya, itu paling rendah. Nanti di sini ada beberapa pangkat lagi, gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah ini dua ini. Jadi kalau jambulnya atau seperti sapunya itu dari kuping ke kuping, itu artinya dia adalah seorang centurion. Kalau dalam bahasa Inggris bacanya S gitu, centurion. Tapi sebetulnya aslinya orang Romawi membacanya centurion. Ini komandan kompi yang terdiri dari kurang lebih 80 orang. Artinya dia memimpin sebuah century. Century itu kita dalam bahasa Inggris kan century, abad. Abad itu 100 gitu ya. Tapi sebetulnya satu century Romawi itu bukan 100 orang, tapi 80 orang. Nah, kalau jambulnya dari depan ke belakang, itu perwira tinggi. Nah, ini perwira tinggi. Mungkin dia legatus, komandan legion, atau jenderal. Jenderal juga dari depan ke belakang. Pokoknya kalau udah depan ke belakang ini orang penting, perwira tinggi. Kalau centurion ini perwira menengah. Ya, itu dari samping ke samping. Jadi, apa yang si sapu atau jambul yang ada di helm itu menunjukkan pangkatnya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu yang di
Matius 8 ayat 5 ini, perwira yang datang kepada Yesus adalah seorang kenturion. Ya, jadi dia pakai helm seperti ini. Dia seorang kenturion. Si kenturion ini pasti hubungannya baik dengan orang-orang Yahudi. Ya, kalau di Lukas, ya versi Lukas mengatakan si kenturion ini orang yang mengasihi bangsa Yahudi dan bahkan dia menanggung pembangunan sinagoga di Kapernaum. Wah, hebat bener nih orang. Lukas 7 ayat 5. Pak Ayong boleh bantu saya? Lukas 7 ayat 5 ya, Pak. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Iya, itu si kenturion ya. Jadi si kenturion ini ternyata luar biasa. Nah, kita lihat di ayat 6 sampai 7 apa yang dikatakan kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tapi coba kita lihat ya. Ketika si kenturion ini memanggil Yesus, dia menggunakan kata yang sama, Kyrie. Artinya dia menghormati Yesus, ya, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Padahal dia perwira menengah, kenturion. Kemudian dia berkata, pelayanku hambaku terbaring di rumah. Nah, ini juga menarik karena kata yang digunakan, hamba atau pelayan, dalam bahasa aslinya itu pes. Pes ini berarti anak. Jadi dia menganggap pelayannya itu anak loh. Apa nggak hebat nih? Ya, kalau di Lukas 7 ayat 2 memang dikatakan pelayan. Doulos, pelayan atau hamba. Tapi di Matius, dia memanggil pelayannya itu anak. Ini luar biasa ini. Ini orang ini emang sangat rendah hati dan mengasihi hambanya. Dan apa yang diderita oleh hamba si kenturion ini? Penyakit lumpuh katanya. Nah, sakit lumpuh ini dalam bahasa aslinya paralitikos. Paralitikos. Kemungkinan besar ini adalah penyakit polio. Ya, jadi kalau di modern kita tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit polio. Jadi kita lihat bahwa si orang Romawi ini, sang kenturion ini adalah orang non-Yahudi yang bermurah hati kepada orang yang lebih rendah dan menganggap si hambanya pantas untuk mendapatkan perhatian yang sama seperti anaknya sendiri. Itu, ya, dan si hambanya ini tidak dianggap sebagai properti. Padahal kalau orang Romawi, bahkan orang Yahudi, itu memperlakukan hambanya itu seperti properti, seperti barang. Mereka itu budak gitu ya, properti, bukan anak. Tapi kalau si kenturion yang ini menganggap pelayannya sebagai anak. Ini luar biasa. Lalu kita lihat lagi bahwa si kenturion tidak membawa pelayannya kepada Yesus. Padahal biasanya orang kalau sakit dibawa kepada Yesus. Ya, dia enggak, dia tinggalin si hambanya di rumah dan dia sendiri yang datang kepada Yesus. Itu merendahkan diri loh Bapak Ibu, itu merendahkan diri. Dan pada ayat 7 yang dikatakan oleh Yesus, sebetulnya lebih mungkin ini pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita membaca, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi dalam bahasa Yunani ini bisa dijadikan pertanyaan. Jadi mungkin kata Yesus, akankah aku datang menyembuhkannya? Gitu loh. Jadi Yesus ketika si kenturion datang kepada Yesus, Yesus menjawab, oke, apa saya datang ke rumah kamu untuk menyembuhkan dia? Jadi Yesus bertanya kepada dia. Tapi yang terpenting adalah Yesus bersedia memasuki rumah seorang non-Yahudi. Padahal orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu najis. Dan rumahnya orang non-Yahudi itu najis. Kalau orang habis ke rumahnya orang non-Yahudi, tidak boleh ke bait Allah karena najis. Coba. Yesus bersedia loh. Yesus bersedia loh. Saya datang ya ke rumah kamu, saya sembuhkan. Yesus bersedia. Ya, jadi ini luar biasa. Lalu di ayat 8-9, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Ya. Jadi Bapak Ibu, sang kenturion ini tahu bahwa orang Yahudi yang mengunjungi orang non-Yahudi akan jadi najis secara seremonial. Coba kita lihat buktinya di Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya, jadi orang Yahudi kalau masuk ke rumah orang non-Yahudi langsung jadi najis, langsung jadi tidak tahir. Ngeri gitu ya. Nah, jadi dia tuh merendahkan diri dan dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Itu maksudnya, kalau Tuhan datang ke rumahku, Tuhan jadi najis. Aku nggak layak gitu loh. Aku ini orang najis. Itu loh, luar biasa. Sang kenturion ini luar biasa. Tapi apa yang dia katakan? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, perkataan kenturion ini selalu digunakan dalam liturgi Katolik Roma. Kalau mau mengambil perjamuan kudus, komuni, maka orang Katolik akan membaca ini. Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang kepada saya, tapi katakan saja sepatah kata, maka saya akan sembuh. Ya, jadi perkataan sang kenturion yang rendah hati ini dipakai dalam liturgi Katolik Roma. Ya, ini menunjukkan pernyataan kerendahan hati dan ketidaklayakan kita. Jadi kita ini harus belajar dari si kenturion ini tentang kerendahan hati. Karena dia percaya kok Yesus sanggup menyembuhkan pelayannya, tapi dia tidak layak. Ya. Lalu apa yang dikatakan di ayat 9? Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka dia datang. Ataupun pada hambaku, kerjakanlah ini, maka dia mengerjakannya. Ya, nah kita tahu kan Bapak Ibu, kalau si kenturion itu, dia perwira menengah, dia punya atasan. Dia punya atasan, ya, satu legiun itu terdiri dari sekitar 6.000 orang. Jadi kenturion yang komandan 80 orang jelas harus tunduk kepada atasannya legatus. Kalau jenderal itu memimpin berbagai legiun, ya. Dan di bawahnya kenturion ada legioner. Jadi kalau dia memerintahkan kepada legioner, pergi, legionernya pergi. Datang. Karena tentara Romawi itu selalu taat kepada perintah atasan. Seperti tentara zaman sekarang juga tentunya ya. Tapi kalau si kenturion diperintah oleh legatus atau oleh jenderal, dia akan patuh juga. Maksudnya apa? Aku ini seorang bawahan, kata dia kepada Yesus. Kalau aku seorang bawahan bisa memerintah orang untuk menaatiku, apalagi engkau tuh sumber segala kuasa. Engkau bisa memerintah segala hal seperti penyakit atau bahkan angin topan. Ya, semua juga akan taat kepadamu. Itu kata si kenturion. Ini iman, Bapak Ibu. Ini loh yang menyebabkan Tuhan Yesus kagum kepada orang Romawi ini. Ya. Yesus memuji di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, wah, kata Tuhan, ini orang non Yahudi, orang Romawi, ya, kok bisa punya iman sebesar ini? Sekaligus dia menegur orang-orang Israel yang tidak percaya kepadanya, ya. Banyak orang Israel yang tidak percaya kepadanya. Jadi kalau kita melihat, saya simpulkan sih di sini, sang kenturion ini pasti orang yang takut Allah. Ya, jadi sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia sangat bersimpati dengan agama Yahudi. Lalu kemudian di ayat 11 Tuhan Yesus berjanji, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Wah. Ini memberikan janji kepada orang-orang non-Yahudi seperti si kenturion
bahwa mereka dari timur dan barat akan ikut serta dalam perjamuan makan eskatologis. Jadi kalau kita tahu di Wahyu ada perjamuan pesta anak domba, itu sebetulnya sudah dituliskan dari perjanjian lama, ya. Jadi pesta anak domba itu bukan sesuatu yang baru di Wahyu. Itu sudah ada di perjanjian lama. Tepatnya Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Coba kita lihat ya. Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Nah ya, jadi perjamuan makan eskatologis yang bukan cuma bagi orang Yahudi, tapi bagi segala bangsa. Kalau itu dibawa oleh Yesus, jelas Yesus itu pasti Mesias. Nggak ada kesimpulan lain, ya. Nah, kemudian Yesus berkata, perjanjian Allah dengan Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, ya, di Kejadian 22 ayat 18, itu sudah digenapi oleh dia. Karena dia bisa mengklaim bahwa orang-orang non-Yahudi ini akan ikut dalam perjamuan makan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, kalau di sini Yesus mengatakan anak-anak kerajaan, itu bukan maksudnya, oh kita juga anak-anak kerajaan dong, bahaya dong. Bukan itu maksudnya. Lihat konteksnya Bapak Ibu. Anak-anak kerajaan adalah istilah yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin umat Israel yang mengklaim sebagai ahli waris kerajaan Allah melalui keturunan Abraham. Nah, itu maksudnya. Jadi mereka itu menyebut pengikut, ya, orang-orang Yahudi ini, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini menyebut pengikutnya itu anak-anak kerajaan. Nah, itulah sebabnya Yesus pakai itu. Jadi kalau kamu ikut mereka nih, ya kamu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kalau bukan ikut aku, kata Yesus. Ya. Nah, tadi kita lihat ya, ada kegelapan yang paling gelap, ratap dan kertak gigi, ayat 12. Apa tuh maksudnya? Secara konteks langsungnya begini Bapak Ibu. Perjamuan, ya, tadi kan katanya perjamuan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjamuan itu kan dilakukan di malam hari. Orang Yahudi selalu begitu. Perjamuan makan itu diadakan di malam hari dengan cahaya terang, pakai lampu, pakai lilin, ya. Kalau orang diusir keluar dari perjamuan itu akan ada dalam kegelapan, dalam kelaparan, dalam kedinginan. Betul kan? Karena dia diusir, dicampakkan keluar dari perjamuan sehingga dia menderita, ya, dalam gelap. Di sini kalau dikatakan tadi anak-anak perjamuan, kerajaan itu dilemparkan keluar, ini pasti orang-orang Yahudi kaget. Wah, masa orang Romawi masuk kita bisa keluar? Nah, tapi kalimat seperti ini itu bukan kalimat baru. Para nabi juga menggunakan bahasa serupa untuk mengingatkan orang agar bertobat. Jadi Yesus ini sedang menjalankan peran seperti nabi yang memperingatkan umat supaya bertobat. Ya, karena itu Yesus menggunakan bahasa apokaliptik mengenai neraka. Di sini nggak disebut neraka. Tapi kalau kita baca kitab-kitab apokaliptis, ini
yang dimaksud adalah neraka. Coba kita baca ya. Ini bukan kitab suci, tapi ini tulisan Yahudi di antara zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. 1 Henokh 103 ayat 8. Dan ke dalam kegelapan dan belenggu dan api yang membakar, tempat ada penghakiman yang memilukanlah rohmu akan masuk. Tuh kan, kegelapan. 1 Henokh 108 ayat 3, dibalik ya, 103 ayat 8, jadi 108 ayat 3, lucu nih. Dan tunggulah hingga dosa telah berlalu, karena nama mereka akan dihapus dari kitab kehidupan dan kitab-kitab suci, dan keturunan mereka akan dihancurkan selamanya, dan roh mereka akan dibunuh, dan mereka akan menangis dan meratap. Tuh. Menangis dan meratap di belantara yang kacau balau, dan dalam api mereka akan terbakar karena tidak ada bumi di sana. Jadi ini bahasa yang biasa digunakan secara apokaliptis, dan Yesus lagi jadi nabi di sini. Dia akan memperingatkan. Ya, intinya yang mau disampaikan Yesus, perjamuan eskatologis dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu, atau keikutsertaan dalam kerajaan Allah adalah penggenapan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu tidak didasarkan pada etnis, melainkan pada iman, bukan etnis. Artinya bukan cuma orang Yahudi, bangsa apapun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah jika percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Dan siapapun yang menolak untuk percaya akan dihukum sekalipun mereka orang Yahudi. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Ya, percaya masuk, kalau menolak percaya keluar. Ya. Nah, lalu di ayat 13 Tuhan Yesus berkata, "Berpulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah, ini kata-kata ini itu penting loh, Bapak Ibu. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi, kalau kita lihat seperti yang engkau percaya, artinya si pelayan si kenturion itu disembuhkan bukan karena iman kenturion besar. Maka Bapak Ibu ingat ya. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa, kita sembuh bukan karena iman kita besar. Sang kenturion itu hambanya disembuhkan bukan karena imannya besar. Dan juga bukan sebagai akibat dari iman atau kesalehan sang kenturion. Kesembuhan tidak terjadi karena iman kita atau kesalehan kita. Jadi karena sang kenturion saleh, membangun rumah ibadat, ikut berpuasa, ikut berdoa, enggak ada hubungan dengan itu. Tapi kesembuhan itu adalah respons Yesus atas iman sang kenturion kepada Yesus, yang diyakininya mempunyai otoritas dan kuasa. Jadi Allah, Yesus ya, yang mewakili Allah itu merespons iman sang kenturion kepada Yesus. Jadi imannya bukan iman untuk disembuhkan, bukan. Tapi iman sang kenturion adalah Yesus punya otoritas untuk menyembuhkan. Bukan dia, si hambanya itu, kalau dia punya iman hambanya akan sembuh. Beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak menyembuhkan karena sang kenturion itu saleh. Tidak menyembuhkan karena sang kenturion itu mengasihi orang Yahudi, membangun sinagoga, takut Allah. Tidak. Tapi iman bahwa Yesus berkuasa, itu yang menyebabkan Yesus berbelas kasihan dan menyembuhkan. Ya, jadi kesembuhan tadi adalah anugerah dari Allah melalui Yesus. Bukan upah. Ya, kesembuhan itu bukan upah atas perbuatan atau usaha sang kenturion. Jadi kesembuhan bukan upah, kesembuhan itu anugerah. Ya, nah mukjizat Yesus ini meruntuhkan tembok etnis untuk memasuki kerajaan Allah. Jadi tidak hanya orang Yahudi yang bisa masuk kerajaan Allah. Saya kira di sini kita nggak ada yang Yahudi kan? Tapi kita boleh jadi anggota kerajaan Allah ya, karena Yesus sudah meruntuhkan tembok etnis tersebut. Ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dulu tentang si hamba sang kenturion ini. Pak, yang saya tangkap begini Pak, kan seorang kenturion itu dia kan sudah terbiasa dari statusnya dia sebagai perwira. Iya. Dia punya atasan dan dia juga punya bawahan.
Jadi struktur dari pekerjaan dia, dari apa namanya itu, kepemerintahan dia. Jadi dia bisa udah terlatih itu, terpola bahwa dia punya kekuasaan. Jadi dia menganggap Yesus itu berkuasa karena dia sudah terbiasa dengan struktur pemerintahan dia gitu, Pak. Iya, betul. Jadi yang saya tangkap di sini, kalau misalnya kita melakukan di dalam setiap bidang kita masing-masing gitu ya, dalam pekerjaan apapun gitu ya, status kita, kalau kita sudah terbiasa, kalau kita berbelas kasih kepada bawahan kita, mungkin kita akan lebih mudah mempercayai Yesus yang kuasa itu mengasihi kita, Pak. Karena kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti perwira itu kepada bawahannya, sudah terlatih gitu, Pak. Jadi dengan sangat mudah gitu. Kalau kita percaya pada Yesus, karena dari sikap kita sendiri. Kalau sikap kita sendiri itu kepada bawahan itu semena-mena, mungkin kita juga berpandangan bahwa Tuhan itu nggak mengasihi kita dengan seperti itu. Itu Pak yang saya tangkap, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya setuju dengan Pak Ayong ya. Jadi ya, ini kanturion yang digambarkan ini kan kanturion yang luar biasa ya. Dia mengasihi hambanya, pelayannya, dia sebut hambanya itu anak ya. Jadi luar biasa ini, dan dia percaya hambanya itu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang pantas untuk anaknya ya. Jadi memang dia mengasihi hambanya, dia tahu ada otoritas, dan dengan kasihnya kepada hambanya dia juga percaya Yesus mengasihi. Nah, Yesus berkuasa dan mengasihi. Ya betul, saya setuju itu. Ya, dia lebih mudah percaya. Makanya ini kenturion yang baik ya. Kita lihat ada selain kenturion yang baik di Matius dan di Injil, juga ada kenturion yang baik di Kisah Para Rasul, namanya Cornelius. Itu juga kenturion ya. Jadi ya, ini kenturion yang baik. Ya, kita juga betul kalau kita mau meladani begitu. Ya, jadi kita juga harus mengasihi orang lain, maka kita juga pasti percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, mengasihi kita, betul. Ya, bukan Tuhan yang bengis. Kalau kita menganggap Tuhan kita bengis, jangan-jangan karena kita juga bengis. Ya, Pak. Thank you, Ya, Pak. betul ya. Oke, terima kasih Pak Ayong. Ada lagi Bapak Ibu? Shalom Pak Mak, mau tanya dong Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak Mak banyak bahas mengenai orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi ya Pak. Iya. Sedangkan Kristus juga dianggap sebagai orang Yahudi Pak. Betul. Artinya yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini nggak tahu ya apa pertanyaan saya bodoh nggak ya Pak? Itu pada saat dulu kan moyangnya Yesus adalah si Rut Pak. Rut kan itu kan orang Moab Pak. Moab. Itu gimana Pak ya pada saat itu begitu dia menikah dengan Boas, saat itu bukan menikah campur itu hukuman dihukum mati Pak. Jadi kalau pada saat itu dihukum mati mungkin nggak ada Yesus kali ya. Gimana Pak? Makasih Pak. Oke, ya, makasih Pak Adi. Ya, jadi kan kenapa kok dalam keturunan Yesus ya, silsilahnya Yesus ada orang-orang non-Yahudi, ada Rut, betul, juga ada Rahab gitu ya, yang orang Kanaan ya. Kenapa ada? Itu sengaja, Tuhan itu sengaja mau menunjukkan bahwa dia mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi ada perempuan-perempuan yang disebutkan di silsilah Yesus, dan semua perempuan itu bermasalah. Ya, ada Rahab, ada Rut, dan juga ada Batsheba. Jadi itu semua bermasalah ya. Jadi Tuhan itu mau memperlihatkan bahwa dia mengasihi. Ya, dia mengasihi kesalahan-kesalahan orang, kelemahan orang itu dia terima. Bukan berarti dia buang orang karena punya kesalahan, enggak. Ya, dan hukum kenapa orang Yahudi itu dilarang untuk menikah dengan bangsa lain? Karena ada alasannya, yaitu supaya tidak menyembah Allah-Allah lain, tidak menyembah dewa lain. Tapi kalau Rut kan beda. Rut kan sudah bersumpah kepada Naomi bahwa Allahnya Naomi akan jadi Allahnya Rut. Jadi Rut mau jadi orang Yahudi, ya, beragama Yahudi maksudnya. Dia mau masuk ke dalam bangsa Israel. Jadi beda. Kalau alasannya kan supaya orang Yahudi tidak menyembah Allah lain, gitu ya. Tapi kalau bangsa lain itu mau menyembah Allah Israel, ya nggak masalah. Begitu. Ya, Pak Adi ya. Oke, makasih Pak Mak. Ya.
Ada Pak Mak, lagi? Ya, silakan. Pak Mak, dari halaman ini ya Pak ya, Ya, Bang. Bapak menulis bahwa mujizat yang dialami oleh hamba daripada perwira Kapernaum ini terjadi sebagai respon Yesus atas iman tersebut sang centurion ya Pak ya. Jadi Iya. inisiatifnya itu selalu dari Allah ya Pak ya. Benar. Anugerah dari Allah. Anugerah. Dan apa namanya, dalam hal ini juga ada kerjasama gitu kan Pak ya. Ya. Dari si penerima mujizat tersebut ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Tuhan meresponi, betul, Tuhan merespons. Tapi imannya itu bukan iman bahwa dia akan disembuhkan, tapi iman kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah penguasa. Itu. Jadi iman bahwa Yesus itu penguasa itu sudah menggambarkan bahwa sang centurion ini percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya, padahal kalau buat orang Romawi kan ya nggak mengenal Mesias gitu loh ya. Karena Mesias itu kan buat orang Yahudi sebetulnya kalau di dalam pengertiannya. Jadi kalau orang Romawi sampai percaya bahwa Yesus ini berkuasa atas apapun, wah itu luar biasa itu. Ya. Jadi kita harus punya pikiran yang sama Bapak Ibu ya. Kalau kita disembuhkan itu bukan karena iman kita bahwa kita akan disembuhkan, bukan. Tapi iman kita bahwa Allah kita berkuasa dan kalau dia berkehendak, kalau dia mengasihani kita, dia bisa menyembuhkan kita. Ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Hengki, selalu inisiatif kesembuhan itu dari Allah. Itu anugerah, bukan upah. Kalau karena kita beriman lalu Tuhan menyembuhkan kita, itu upah. Iya kan? Padahal kesembuhan itu bukan upah. Ya, terima kasih Pak Hengki ya. Ya, thank you Pak. Ya. Oke, ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Nah, di sini kalau Bapak Ibu baca di versi Markus dan versi Lukas, ceritanya lebih panjang ya. Matius itu kan menggambarkan Yesus tanpa perasaan. Lalu Matius juga menyingkat-nyingkat apa yang ditulis oleh Markus ya supaya to the point. To the point, langsung sembuhin gitu. Kalau di Markus mereka minta, Rabi sembuhin dong. Nah, kalau di Matius itu nggak penting, sembuhin aja langsung, gitu ya. Nah, kenapa kita kadang-kadang membaca bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya udah begitu aja, kayak seolah-olah simpel, karena kita pakai kacamata hari ini. Tapi kalau kita pakai kacamata orang Yahudi, nah itu beda. Ya, nah kita lihat nih, doa berkat pagi laki-laki Yahudi. Jadi setiap pagi orang Yahudi akan baca doa berkat ini. Kalau laki-laki, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang tidak membuatku seorang non-Yahudi, karena dia Yahudi ya, atau seorang budak, karena dia merdeka, atau seorang perempuan. Nah, coba orang Yahudi, kalau laki-laki setiap hari berdoa begini loh. Puji Tuhan, saya bukan perempuan. Iya, sebetulnya begini, maksudnya doa ini adalah seorang laki-laki harus bersyukur karena dipercaya melakukan lebih banyak hukum. Karena hukum buat laki-laki lebih berat daripada hukum perempuan. Tapi kalau orang nggak mengerti maksud itu, jadi mengartikan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, gitu kan. Ya. Makanya perempuan itu dipinggirkan, dimarginalkan oleh orang-orang Yahudi, terutama di abad pertama. Perempuan itu dianggap rendah. Jadi kita udah lengkap nih, ada orang non-Yahudi, ada orang kusta, ada perempuan. Itu yang disembuhkan oleh Yesus, dan Yesus mau meruntuhkan tembok-tembok itu. Jadi kita lihat di ayat 14 kan tadi Yesus ada di Kapernaum ya. Petrus sendiri, ibu mertua Petrus itu sebetulnya orang Betsaida ya, di Yohanes 1 ayat 44. Tapi dia pindah ke Kapernaum waktu dia menjalankan bisnis nelayannya, itu dia pindah ke Kapernaum. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 44, coba deh Pak Ferry bisa baca Yohanes 1 ayat 44. Yohanes 1 ayat 44.
Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Oh ya. Jadi jangan lupa ya, Petrus itu saudaranya Andreas ya. Jangan lupa ya. Dan nanti kita lihat bahwa rumahnya Petrus itu miliknya si Simon Petrus, dan juga Andreas. Jadi Andreas tinggal di situ juga. Markus 1 ayat 29. Ya, jadi ini rumah bersama nih. Kemungkinan sih rumahnya itu rumah ayahnya Petrus gitu ya, yang kemudian diwariskan kepada Petrus ya. Di sini sebetulnya Petrus belum dinamai Petrus oleh Yesus. Jadi harusnya Simon, masih dipanggil Simon ya. Nah, sekalipun mengikut Yesus, Simon Petrus itu tidak meninggalkan keluarganya kalau kita lihat ya. Padahal di Matius 4 ayat 20 kan Yesus memanggil dia. Ya. Jadi ini juga menjadi pengertian bagi kita ya, bahwa mengikut Yesus itu sekalipun kita berkata meninggalkan segala sesuatu, itu bukan berarti meninggalkan keluarga begitu, meninggalkan tanggung jawab, yang enggak lah gitu loh. Ya, jadi si Petrus ini tidak kemudian masuk biara ikut Yesus, enggak, keluarganya tetap keluarga, tanggung jawab kepada keluarga tetap dia jalankan gitu. Ya, bahkan dia tetap tinggal di rumah keluarganya, ya, karena dia punya rumah di situ. Ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Nah, di sini Yesus menyembuhkan dengan cara yang berbeda lagi. Yesus tidak berkata apa-apa. Ya, kalau yang tadi dia berkata, di sini dia nggak berkata apa-apa. Cukup kehadiran dan sentuhan Yesus sudah berotoritas untuk menyembuhkan. Ya, kehadirannya dia, hadirat Yesus itu berotoritas. Sebetulnya dia nggak perlu berkata apa-apa juga bisa menyembuhkan. Ya, jadi jangan memaksa kesembuhan dengan satu cara gitu loh, itu ya, karena hadirat Allah saja sudah berkuasa sebetulnya. Kemudian ibu mertua Petrus melayani Yesus ya, maksudnya melayani itu menghidangkan makanan. Kenapa demikian? Ini adalah bentuk terima kasih atas penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di Perjanjian Baru, rasa terima kasih itu banyak menjadi motivasi orang untuk mengikut Yesus. Itu wajar karena kalau kita mengikut Yesus, kenapa? Karena saya bersyukur kepada Tuhan, saya diselamatkan oleh Dia. Itu wajar gitu loh. Jangan kita anggap itu seolah-olah sesuatu yang lebay gitu ya. Kalau kita mengikut Tuhan karena kita bersyukur kepadanya, itu sangat wajar dan itu harus ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mukjizat ini meruntuhkan tembok jenis kelamin, nggak ada bedanya pria wanita. Tidak ada tuh laki-laki lebih unggul dari perempuan seperti yang dianggap oleh orang Yahudi. Laki-laki dan perempuan setara. Ya, jadi tidak ada tembok jenis kelamin untuk memasuki kerajaan Allah. Ya, bukan cuma laki-laki yang bisa jadi anggota kerajaan, perempuan juga. Itu maksudnya Yesus. Baik, ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bapak Ibu juga mungkin nggak gitu sadar apa artinya. Kalau dikatakan menjelang malam, kan lucu. Ngapain orang bawa orang-orang sakit kepada Yesus menjelang malam? Karena itu hari Sabat. Ya, Markus 1 ayat 21 jelas. Di Matius tidak menuliskan itu. Tapi di Markus jelas itu hari Sabat. Hari Sabat itu dimulai dari matahari terbenam, berakhir pada matahari terbenam. Jadi begitu matahari terbenam baru orang-orang membawa orang-orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Karena hari Sabatnya sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya baru orang-orang banyak membawa orang sakit kepada Yesus waktu malam-malam. Karena sudah bukan hari Sabat lagi. Karena kalau penyembuhan di hari Sabat itu menurut mereka melanggar hukum Taurat. Padahal melanggar tradisi orang Yahudi sebetulnya, bukan melanggar hukum Taurat. Ya. Dan dikatakan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Jadi sepatah kata yang diucapkan Yesus berkuasa, Bapak Ibu, untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan banyak orang. Ya, memang dia
berkuasa ya. Oke, ayat 17 yang agak menarik. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, ini dari Yesaya 53 ayat 4. Ya, Bapak Ibu tahulah nanti kelanjutannya bilur-bilurnya menyembuhkan, ya. Nah, bahasa aslinya gini. Achen holayenu nu nasa ummah hoyeveinu zevalam wa anahnu hashavnuhu nagua muke Elohim ume unne. Susah bacanya ya. Nah, ini kenapa saya tulis dalam bahasa asli? Karena ada sedikit perbedaan dengan terjemahan. Harusnya begini, sesungguhnya dia sendiri telah menanggung kesakitan kita, bukan penyakit, belum tentu penyakit, kesakitan, dan memikul kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul Allah dan tertindas. Sebetulnya bahasa aslinya begitu. Apa yang penting di sini? Kan kita sering menggunakan ayat-ayat ini ya, nanti ayat berikutnya. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Lalu kalau kita mendoakan orang sakit, kita pakai ayat itu. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita gitu ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud di Yesaya 53 ini, kita harus hati-hati. Menanggung di sini nasa itu menanggung, artinya menanggung dosa. Artinya mengambil dosa dari orang lain dan mengenakannya atas diri sendiri. Jadi menanggung itu artinya begitu. Ya, orang lain berdosa, dosanya diambil, dikenain kepada dirinya. Kesakitan ini belum tentu penyakit, pokoknya sesuatu yang tidak enak, maksudnya begitu. Kalau itu ditanggung oleh Mesias, berarti itu kesakitan itu diangkat dari orang itu dan dikenakan kepada diri sang Mesias. Makanya Bapak Ibu, ini yang disebut menanggung penyakit kita, itu bukan penyakit fisik maksudnya. Ya, kita harus lihat dari bahasa aslinya, itu bukan penyakit fisik. Jadi kalau orang mengalami kesakitan, Yesaya mengatakan kesakitan mau penyakit itu disebabkan dosa. Jadi itu adalah lambang dari dosa, bukan penyakit biasa maksudnya. Ya, jadi ayat ini nggak tepat digunakan untuk doa kesembuhan, nggak tepat. Ya, kenapa demikian? Coba kita lihat lagi deh di tulisan para rabi. Tulisan para rabi, ya, ini di Talmud. Ini bukan kitab suci, sekali lagi bukan kitab suci, tapi saya akan kasih contoh saja. Di Talmud Sanhedrin 98b ayat 14, mengenai Mesias, Gemara bertanya, siapa namanya? Para rabi berkata, seorang kusta dari keluarga Rabi Yehuda Hanasi namanya. Karena ada tertulis tuh ya, sesungguhnya dia menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul Allah dan tertindas. Jadi gini, ya perhatikan. Siapa namanya? Para rabi berkata, seorang kusta. Kenapa? Kusta itu kan penyakit yang karena dosa tadi itu. Dosa karena melawan otoritas, ya. Jadi kalau dosa itu diangkat oleh sang Mesias itulah yang akan kena kusta. Itu artinya menanggung. Paham nggak Bapak Ibu? Makanya disebut Mesias itu namanya adalah si kusta. Karena kalau dia menyembuhkan kusta, maka kustanya itu kena ke dia. Dan kusta ini penyakit dosa. Jadi hati-hati gitu loh. Nah, tapi kan kita lihat kenapa Matius pakai ayat ini gitu ya. Kita harus paham, Yesus benar-benar baru memikul dosa manusia di kayu salib. Jadi Yesus bukan sekedar memikul penyakit, tetapi penyakit dosa, ya. Tapi Matius kan mengatakan penyakit itu bisa kita derita karena kita berdosa. Bukan seluruh penyakit diakibatkan dosa, bukan. Tapi manusia bisa sakit karena manusia berdosa. Jadi kalau Yesus menyembuhkan penyakit, itu adalah lambang dari keselamatan jiwa manusia oleh Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan penyakit di sini, artinya dia pun bisa menyelamatkan manusia. Itu yang mau disampaikan oleh Matius. Jadi jangan
pakai ayat ini sembarangan, comot di luar konteksnya, dan kita pakai untuk mendoakan orang sakit. Maksudnya bukan begitu. Kalau Yesus bisa menyembuhkan karena dia sesuai dengan Yesaya 53 ayat 4 ini, berarti dia pun bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, oke. Aplikasinya apa? Nanti kita di sini boleh tanya lagi. Pertama adalah otoritas. Yesus membuktikan dirinya tuh punya otoritas. Di ayat 9 tadi dikatakan Yesus punya eksusia, otoritas atau kuasa atas segalanya, dalam hal ini penyakit. Ya. Lalu kalau kita tahu Yesus itu berotoritas, berkuasa, respons kita bagaimana Bapak Ibu? Lihat semua orang-orang yang ada di sini percaya. Percaya, ya. Itu respons pertama, pasti kita percaya kepadanya. Dan respons kedua, kita tunduk. Kita menyerahkan diri kepadanya. Kita panggil dia Kyrie, Tuhan. Ya, orang kusta memanggil dia Tuhan, Kenturion memanggil dia Tuhan. Jadi kita tunduk menyerahkan diri. Si kusta sampai proskineo, menyembah sampai tiarap. Nah, itulah respons kita yang sesungguhnya. Ya. Terus aplikasi berikutnya, warga kerajaan Allah. Kita lihat di sini bahwa Yesus sudah meruntuhkan tembok penghalang orang untuk masuk menjadi warga kerajaan Allah. Yaitu orang-orang yang tidak tahir secara seremonial. Buktinya orang kusta yang menyebabkan seseorang itu najis, itu pun diruntuhkan oleh Yesus. Orang non-Yahudi itu diruntuhkan oleh Yesus. Dan perempuan itu pun diruntuhkan oleh Yesus. Sehingga Yesus menerima semua orang yang tidak dianggap layak oleh masyarakat. Jadi apalagi kita. Ya, jangan sampai kita menganggap orang lain itu tidak layak untuk kita layani. Jangan sampai kita menganggap orang lain tidak layak untuk dikasihi. Jangan sampai begitu. Tuhan Yesus menerima mereka yang dianggap najis di zaman itu. Ya, apa hak kita untuk menganggap orang lain nggak layak? Gitu. Apa hak kita? Kita pun semua juga nggak layak. Ini semua kan melambangkan kita. Ya, kita pun nggak layak. Tuhanlah yang menerima kita. Tuhanlah yang melayakkan kita. Dan itu semua anugerah. Ya, sesungguhnya kita ini nggak layak, seperti Kenturion tadi berkata, aku ini nggak layak Tuhan datang ke rumahku. Ya, tapi bersabdalah saja, maka pelayanku akan sembuh. Itu kita harus hayati kata-kata itu, Bapak Ibu. Harus hayati kata-kata itu. Kita itu yang dimaksud. Ya, karena kita ini seperti Kenturion itu. Kita semua orang non-Yahudi. Kita semua orang yang najis. Hanya karena belas kasihan Tuhanlah kita bisa diterima jadi anggota kerajaan Allah. Oke, amin. Ya, silakan saya kembalikan kepada Pak Ferry untuk melanjutkan tanya jawab. Sebelum kita hari, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf. Ya, silakan Bu. Itu kan kalau kembali ke ini kan saya secara terkesan gitu loh. Kalau Matius itu seperti memang seperti yang digambarkan di The Chosen agak autis gitu ya Pak ya. Jadi agak jenius dan makanya banyak yang ayatnya tuh dijelaskan karena awalnya dia nggak jelas gitu kali ya Pak. Kalau di Lukas dan Markus kan sepertinya dianggapnya orang udah ngerti gitu. Tapi kalau Matius tuh kayak mesti diuraikan gitu. Memang benar begitu ya Pak? Iya. Karena Matius ini kan jadi begini ya Bu ya, ini kan Injil Matius ini diyakini ditulis oleh Matius gitu ya, dan Matius ini pemungut cukai. Jadi pemungut cukai ini kan ya orang yang telaten gitu ya. Jadi gayanya memang begini. Tapi salah satu ciri khasnya Matius itu adalah Yesusnya tidak punya perasaan. Iya, mungkin itu yang membuat kenapa lebih diterjemahkan sebagai agak semi autis begitu ya Pak? Iya. Kalau Yesus sangat berperasaan tuh di mana? Di Markus, Yesusnya berperasaan. Lukas juga Yesusnya nggak berperasaan. Iya. Kalau di Markus berperasaan Yesusnya. Iya Pak. Karena bagi Matius, kalau Yesus itu menunjukkan emosi, maka dia itu kurang gagah sebagai raja. Menurut dia begitu gitu loh. Jadi dia nggak mencatat Yesus berbelas kasihan loh Yesus. Enggak. Buat dia enggak.
Yesus itu tough, tegar gitu ya, gitu aja cukup. Oke Pak, makasih Pak. Menarik Iya. jadinya saya nontonnya The Chosen, mungkin saya bisa ulang lagi nih Pak. Iya, menarik ini. Iya Pak, makasih Pak. Iya, makasih Bu Inian. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Mak, Ya, silakan. tanya, kan ada 3 ya tadi yang menjadi tembok penghalang yang diruntuhkan Tuhan Yesus. Salah satunya perempuan ya. Iya. Jadi kayak kaum marginal perempuan itu dianggap orang Yahudi pada saat itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah hal itu jadi seperti paradigma mereka itu terbentuk dari hukum Taurat yang kebanyakan diberikan kepada laki-laki gitu, sehingga otomatis perempuan itu terpinggirkan. Benar nggak begitu, Pak Mak? Iya, betul sekali ya, Ga. Makanya kan di sini kalau kita lihat ya, doa laki-laki Yahudi setiap pagi, ya, kan ada nih, terpujilah Engkau Tuhan karena tidak menjadikan aku perempuan. Kalau penjelasannya selalu nanti begini ya, laki-laki itu harus bersyukur karena hukumnya lebih banyak, artinya harus melakukan hukum Taurat lebih berat. Tapi itu kan tetap aja berarti bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab lebih dari perempuan kan. Ya kan? Nah, dari sini ini kenapa? Ya betul, karena di hukum Taurat itu hukum buat laki-laki lebih banyak. Emang begitu. Ya. Oh, Jadi, tapi pemahaman di hukum Taurat itu sebenarnya bukan maksud meminggirkan kaum perempuan, bukan begitu maknanya kan Pak? Cuman bukan begitu orang asalnya. Yahudi yang salah pengertian begitu Pak? Iya, jadi itu karena budaya. Oh. Karena budaya, dan bagaimanapun kita harus akui bahwa budaya purba itu memang mengunggulkan laki-laki ya. Jadi bukan cuma orang Yahudi, bangsa-bangsa di sekitar orang Yahudi juga mengunggulkan laki-laki. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 1, ya, kan jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu setara kan. Dua-duanya gambar Allah. Dan bahkan kalau kita mau dalami lagi, perempuan itu nggak kalah loh dari laki-laki. Laki-laki dibentuk dari apa? Debu tanah kan? Debu tanah. Perempuan dibentuk dari apa? Tulang rus. Nah, artinya bukan dari debu tanah kan? Langsung dari laki-laki kan? Iya kan? Jadi kan seharusnya nggak ada kesan malah kalau perempuan itu lebih berharga gitu kalau baca begitu. Iya. Iya, iya. Berarti artinya Tuhan meruntuhkan pola pikir mereka kaum Yahudi Iya. itu ya. Iya, jadi asal mulanya nggak begitu. Dari semulanya perempuan itu tidak lebih rendah. Makanya kalau nonton The Chosen, Bu Inian kan suka nonton The Chosen, kan kelihatan kan bahwa murid-murid Yesus itu bukan cuma laki-laki. Memang yang 12 itu laki-laki, tapi ada perempuan yang ikut dia kemana-mana kan. Kalau di Lukas segala kan ada memang perempuan yang ikut Yesus, cuma ya. Dan kalau di The Chosen memang ada Maria Magdalena, si Rama itu kan selalu ikut kemanapun Yesus pergi. Ya, memang ada perempuan yang ikut Yesus tuh ada memang. Jadi Yesus ini rabi yang dalam tanda petik aneh karena diikuti perempuan. Kalau di rabi-rabi zaman itu nggak ada yang terima murid perempuan. Oh. Iya. Jadi The Chosen tuh benar-benar bisa menggambarkan hal itu loh gitu loh. Coba kalau film-film Yesus yang lain kan enggak. Oke, Pak Mak, terima kasih. Ya, oke. Pak Mak tanya lagi dong Pak. Ya silakan Pak. Kasih Pak. Tadi kan Pak Mak dikatakan bahwa anugerah kasih Kristus adalah kepada semua orang Pak, tidak membeda-bedakan satu orang dengan orang yang lain ya Pak ya. Betul. Itu kalau kita kaitkan dengan Galatia 6 ayat 10 Pak, dikatakan berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Itu maksudnya gimana Pak? Makasih Pak. Oke, ya makasih Pak Adi. Ya kalau Pak Adi baca Galatia, ya Galatia itu kan ditujukan kepada jemaat Galatia yang sedang diganggu oleh ajaran pada para orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau orang Kristen itu harus tetap mengikuti hukum Taurat, artinya harus disunat, harus ikut hukum Sabat, ya. Padahal Paulus berkata kan itu sudah tidak perlu lagi. Nah, ini kan menyebabkan perpecahan. Jadi legalisme yang diajarkan oleh mereka itu menyebabkan perpecahan. Jadi ketika Paulus berkata seperti itu, betul kita harus
mengasihi, menghormati semua orang. Tapi ingat loh, terutama dari kalangan kamu sendiri dulu. Loh, kamu sendiri aja bermusuhan kok. Itu maksud Paulus. Ya, kamu sendiri aja di kalangan orang percaya, kalian ini bermusuhan, ribut terus. Janganlah gitu loh, kamu terimalah satu sama lain. Kamu terima orang lain tuh. Ya, sesama orang percaya, sekalipun dia bukan orang Yahudi, sekalipun dia orang miskin, sekalipun dia budak, kamu terima dia. Nanti kalau kamu udah bisa nerima orang percaya, kamu juga bisa nerima orang yang tidak percaya, kan gitu. Maksudnya begitu. Jadi utamakan dulu nih kaum orang percaya, karena kamu sendiri udah ribut nih. Orang percaya aja udah ribut, apalagi yang di luar. Maksud Paulus tuh begitu ya. Jadi prioritasnya dari dalam lalu keluar. Jadi setelah mereka jadi satu di dalam kasih Kristus, ya pasti komunitas ini akan jadi kelihatan beda kan di luar. Maka mereka pun akan bisa mengasihi orang di luar. Ya, tapi beresin dulu yang di dalam, gitu maksudnya. Ya Pak, baik Pak. Itu kalau dibaca sepotong memang kelihatannya kayaknya gimana gitu ya Pak. Iya, makanya kita jangan sampai baca Alkitab itu satu ayat diambil keluar dari konteksnya gitu ya. Kita harus ngerti maksudnya itu dalam gambaran besarnya apa. Jadi kita ngerti, oh maksudnya begitu, gitu. Ya. Oke, makasih Pak Mak. Ya. Pak, yang doa pagi, doa berkat pagi orang Yahudi itu sampai sekarang masih dilakukan nggak Pak? Saya kira masih. Kalau Yahudi ya. yang taat, yang ortodoks itu saya kira masih. Ortodok itu ya. Iya. Yang mungkin mereka melakukannya di tempo ratapan atau bagaimana Pak itu Pak? Kayaknya nggak harus ya. Nggak harus. Nggak harus ya. Nggak harus, iya. Tapi kalau doa mereka tuh selalu begini kok, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami Raja alam semesta, itu pasti. Jadi orang Yahudi begitu bangun tidur langsung baca begitu, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami Raja alam semesta. Itu pasti begitu. Di The Chosen, Yesus pun begitu bangun dia begitu. Ya keren loh, kalau saya baca The Chosen tuh keren banget. Yesusnya juga begitu sebelum tidur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami Raja alam semesta, begitu. Yesusnya sebelum tidur aja begitu. Ya, makanya tapi itu bagi seorang laki ya Pak ya? Hah? Itu ya. Bagi seorang laki, kalau yang perempuan doanya gimana Pak? Beda, ada ya, tapi tetap kata-kata depannya sama, tapi dia nggak akan berkata membuat aku seorang perempuan, gitu, nggak akan berkata begitu. Ada doa-doa lain, ada. Iya. Oke Pak. Iya. Jadi nanti boleh nonton The Chosen, itu benar-benar dia berusaha membuat itu seril mungkin gitu ya. Sampai Yesus pun mau tidur pun begitu. Dia baca doa Yahudi. Ya. Hey, thank you. Mungkin cukup Pak Mak. Ya, baik.